Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam merdeka. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu ya. Jangan lupa seperti biasa 5M ya. Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, serta 1M-nya lagi yaitu mengikuti vaksinasi. Dengan begitu wabah Covid-19 akan segera berlalu. Dalam kesempatan kali ini izinkan Bapak untuk membahas tentang maksudnya bangsa barat ke Indonesia atau pengaruh kolonialisme dan imperialisme kuno dan modern di Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membagi juga secara umum itu maksudnya bangsa barat ke Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu imperialisme atau kolonialisme kuno dan imperialisme atau kolonialisme modern. Seperti kita ketahui, imperialisme dan kolonialisme itu pengertiannya adalah di mana koloni, dari kolonialisme dari kata koloni itu adalah wilayah jajahan. Paham yang ingin meningkatkan wilayah atau daerah kekuasaan, daerah pengaruhnya sebanyak-banyaknya demi untuk kepentingan nasional suatu negara. Sedangkan imperialisme adalah nafsu atau paham yang dilandasi dengan nafsu untuk mendirikan suatu wilayah kekuasaan yang luas dari banyak daerah-daerah di seluruh dunia. Dan kedua ini, kolonialisme dan imperialisme ini merupakan tolak ukur dari kesuksesan dan kehebatan suatu bangsa dan negara di masa lalu. Imperialisme dan kolonialisme kuno itu ciri-cirinya satu, diantaranya adalah imperialisme kuno itu memiliki semboyan 3G yang kita sebut dengan gold, glory, dan gospel. Gold adalah negara-negara imperialisme kuno itu meletakkan emas sebagai suatu pusat atau sumber kekayaan. Emas di sini bisa berupa emas sesungguhnya atau emas, perak atau logam mulia, tetapi juga bisa berupa hasil bumi seperti rempah-rempah yang harganya luar biasa mahal pada masa itu. Yang kedua yaitu glory, di mana bangsa-bangsa barat itu pada masa lalu khususnya abad ke-16, 15 dan 16 itu memiliki keyakinan bahwa semakin berjaya suatu negara atau bangsa itu ditentukan oleh banyaknya luas wilayah kekuasaan atau daerah jajahan, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya, yang menjadi wilayah jajahan dari negara tersebut. Yang ketiga adalah gospel, yaitu penyebaran agama Nasrani atau Katolik pada masa ini, di mana negara pendukung dari imperialisme dan kolonialisme kuno yaitu ada dua, Portugis dan Spanyol. Portugis dan Spanyol inilah yang merintis adanya penjelajahan samudera, karena pada abad ke-15 dan 16 itu terjadi penemuan-penemuan baru sebagai dampak dari tertutupnya Konstantinopel oleh Turki Ottoman, yang mengakibatkan bangsa-bangsa Eropa atau Barat, terutama Portugis dan Spanyol, untuk memutar otak agar mereka bisa mencapai ke daerah rempah-rempah secara langsung, karena pada masa itu Turki Ottoman itu menutup jalan perhubungan antara Eropa dan Asia, sehingga mereka terutama Portugis dan Spanyol itu mencari jalan sendiri. Dan mereka kemudian menguatkan ingin mencari jalan sendiri ini karena ada pendapat bahwa bumi itu bulat, seperti apa yang dikatakan oleh Galileo Galilei. Dan kemudian ada penemuan alat navigasi seperti kompas, perahu kecil yang dapat melawan arah angin dan sebagainya. Itu imperialisme dan kolonialisme kuno. Sedangkan imperialisme dan kolonialisme modern itu setelah adanya revolusi industri. Revolusi industri itu mulai ada sekitar abad ke-17, 17 dan 18. Nah, revolusi industri ini berawal dari adanya peralatan-peralatan yang mulai menggunakan mesin. Seperti kita ketahui, Inggris yang merupakan negara awal dari
terjadinya revolusi industri, di mana pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan besar itu mengganti tenaga-tenaga manusia dengan tenaga-tenaga mesin. Awalnya itu ditemukan mesin uap oleh James Watt, kemudian itu merambah pada mesin-mesin yang lain, termasuk ada penemuan kapal bermesin, kapal uap, dan lain sebagainya. Kemajuan-kemajuan revolusi industri inilah yang membawa negara-negara Eropa baru seperti Inggris, Belanda, Perancis, Italia, dan lain sebagainya itu menyusul Portugis dan Spanyol melakukan penjelajahan samudra dan penaklukan wilayah di luar Eropa. Adapun tujuan dari imperialisme dan kolonialisme modern berbeda dengan imperialisme dan kolonialisme kuno, di mana imperialisme dan kolonialisme modern lebih pada untuk kepentingan industri, yaitu untuk mencari bahan baku industri dan daerah pemasaran industri. Dan apabila kita bandingkan antara imperialisme dan kolonialisme kuno dan imperialisme dan kolonialisme modern, itu banyak persamaannya tapi juga ada perbedaannya. Apakah persamaan dan perbedaannya? Tentunya kalian sudah mulai paham seperti yang tadi Bapak bilang. Persamaannya ya tentu mereka ingin memiliki wilayah jajahan yang luas dan daerah pengaruh yang hebat, yang ada di mana-mana, sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi wilayah taklukan negara-negara yang ada di Eropa. Namun perbedaannya lebih pada niatan atau tujuan mereka untuk melakukan ekspansi atau perluasan wilayah atau perebutan wilayah atau penguasaan wilayah tersebut, yaitu kalau seperti kita ketahui tadi, kalau imperialisme dan kolonialisme kuno itu lebih pada untuk kekayaan suatu negara dan penyebaran agama. Sedangkan kalau imperialisme dan kolonialisme modern lebih fokus pada kepentingan industri. Industri itu bisa berupa industri yang berupa industri ekonomi maupun industri yang berkaitan dengan perang atau militer. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Tentunya dengan masuknya bangsa Barat di Indonesia itu memiliki banyak pengaruh yang luar biasa besar bagi Indonesia, karena seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda maupun Perancis secara tidak langsung itu pernah menetap dan menguasai Indonesia. Tentu ada efek atau dampak dari kehadiran mereka di Indonesia, baik dampak positif dan dampak negatif. Apa dampak positif dan dampak negatif dari adanya bangsa Barat, Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, dan Belanda di Indonesia? Tentu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, mengawali lagi dari tadi, kita kembali lagi pada kedatangan Portugis tadi. Orang Portugis pertama yang datang ke Indonesia yaitu ada Alfonso de Albuquerque, itu di tahun 1512, dan kemudian ada Ferdinand Magellan dan Sebastian Elcano, yaitu sekitar tahun 1522. Kedatangan Portugis dan Spanyol ini kemudian mendapat masalah baru di Indonesia bagian timur, kemudian mengaitkan dengan pertikaian yang apolitik yang ada di kerajaan atau kesultanan di Maluku, yaitu Ternate yang berpihak pada Portugis dan Tidore yang berpihak pada Spanyol. Dan kemudian ada perjanjian Tordesillas maupun Saragossa yang kemudian membagi wilayah Nusantara Indonesia itu menjadi dua untuk Portugis dan Spanyol. Dan Spanyol kemudian tersingkir, tidak ada lagi di Indonesia dan menguasai Filipina. Sedangkan Portugis masih bertahan di Indonesia, kemudian disingkirkan setelah datangnya Belanda ke daerah Timor, NTT, dan Flores dan Timor Leste saat ini. Mungkin itu saja untuk sebagai awal mula dari masuknya bangsa Barat di Indonesia. Dan jangan lupakan juga Belanda masuk di tahun 1596 dengan membawa misi dagang dan kemudian mempunyai niatan untuk menduduki wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah melalui Cornelis de Houtman sebagai perintis awalnya, dan berkembang pesat pada masa Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Demikian saja yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam merdeka,
Matur nuwun.